orang sakit. Siang ini, ibu guru memberikan pengumuman di kelas Kabi. Anak-anak, besok sepulang sekolah kita akan bersama-sama pergi ke rumah Denny ya. Sudah 2 hari ini Denny sakit dan tidak masuk sekolah, sehingga kita akan menjenguknya. Harap kalian semua izin dulu ke orang tua masing-masing. Siap, Bu! Teriak anak-anak serempak. Bu guru kembali berkata, "Oh iya, kalian tidak perlu membawa apapun. Nanti biar ibu guru yang siapkan. Denny adalah sahabat Kabi. Sudah 2 hari ini dia tidak masuk sekolah karena sakit gigi. Kasihan sekali Denny. Dia pasti tidak bisa lagi makan es krim," gumam Kabi. Hari berikutnya, Bu guru kembali menyinggung rencana mereka siang nanti untuk menjenguk Denny. Karena ini adalah kegiatan pertama kalian menjenguk teman yang sakit, ibu guru akan memberikan sedikit pesan. Ibu guru kemudian mulai bercerita. Kita sebagai umat muslim sangat dianjurkan untuk menjenguk orang yang sedang sakit, baik itu teman, saudara, tetangga, teman kerja, atau siapapun kenalan kita. Amalan ini merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak sekali keutamaan mengapa kita harus menjenguk orang yang sedang sakit. Di antaranya karena menjenguk orang yang sakit itu merupakan kebun surga, berada dalam rahmat Allah, berbuah banyak pahala, didoakan oleh malaikat, menuntun kita masuk surga. Nah, manfaatnya banyak sekali kan? Kata Bu guru. Siapa yang ingin berada di kebun surga? Tanya Bu guru lagi. Sontak saja semua anak-anak mengacungkan jari mereka. Saat itu, Kabi juga mengangkat tangannya. Tapi dia ingin mengajukan pertanyaan. Bu guru, kebun surga itu seperti apa? Pasti indah sekali ya. Pertanyaan yang bagus, Kabi. Tentu saja kebun surga itu indah. Karena kebun itu kan milik Allah. Jawab Bu guru. Tapi yang dimaksud bukan itu. Rasulullah pernah bersabda, siapa saja yang menjenguk orang sakit akan senantiasa berada di kebun surga sampai ia kembali. Hadis riwayat Muslim. Nah, adakah yang paham maksudnya? Bu guru mengamati wajah murid didiknya satu persatu. Karena tidak ada yang menjawab, maka Bu guru melanjutkan penjelasannya. Maksudnya adalah, sebagaimana para malaikat di surga yang memanen buah-buahan surga, kita juga diibaratkan berada di surga dan memanen pahala. Wah, berarti kalau kita ingin banyak pahala, kita tinggal menjenguk yang lama ya? Celetuk salah satu murid. Bu guru tertawa mendengar celetukan itu. Tidak bisa begitu ya, karena saat menjenguk orang yang sedang sakit juga ada aturannya. Jika dilanggar, malah bisa-bisa kita dapat dosa loh. Wah, seluruh murid berubah jadi tegang. Dapat dosa, Bu guru? Tanya Kabi ketakutan. Iya, jika kita mengabaikan aturannya, bisa jadi kita dapat dosa. Ibu akan jelaskan aturan saat menjenguk orang yang sedang sakit. Kalian perhatikan baik-baik ya. Yang pertama adalah menjenguk di waktu yang pantas. Carilah waktu yang tepat ketika keluarga ada di rumah. Atau jika menjenguk ke rumah sakit, berarti harus sesuai dengan jam kunjungan. Jangan menjenguk terlalu malam atau terlalu pagi.
itu hanya akan mengganggu saja, baik teman kita yang sakit ataupun keluarganya. Kemudian, jangan menjenguk terlalu lama, karena bisa jadi akan mengganggu. Orang yang sedang sakit butuh banyak istirahat, sedangkan keluarganya juga butuh waktu untuk beraktivitas lainnya. Jangan sampai kita mengganggu mereka karena terlalu lama menjenguk. Selanjutnya, jangan terlalu banyak bertanya kepada yang sakit dan jangan membicarakan hal yang buruk ataupun membuat teman kita yang sakit menjadi ketakutan. Sebaiknya kita berbicara hal yang baik-baik saja serta mendoakan supaya cepat sembuh. Nah, apakah kalian sudah paham? Tanya Bu Guru. Paham, Bu. Jawab anak-anak serentak. Baik, kalau begitu Ibu bertanya ya. Apa contohnya berbicara yang buruk kepada orang yang sakit? Siapa yang bisa kasih contoh? Kabi mengacungkan tangannya. Coba Kabi berikan contohnya, kata Bu Guru. Kabi pun menjawab dengan lantang. Misalkan saja kita ngomong ke Denny soal ulat yang menggerogoti gigi karena nggak pernah gosok gigi. Nanti gigi Denny bisa-bisa rontok semua. Benar sekali, Kabi. Nanti saat kalian menjenguk Denny, jangan bilang seperti itu ya. Bicarakan hal yang baik saja, hal-hal yang membuat Denny semangat, kata Bu Guru lagi. Baik, Bu Guru, teriak anak-anak serempak. Mereka sudah tidak sabar untuk menjenguk ke rumah Denny. Semoga saja Denny cepat sembuh. Ramadan sebentar lagi tiba. Kabi begitu gembira hanya dengan membayangkannya saja. Nanti pasti ibu akan masak yang enak untuk buka puasa. Kemudian aku juga bisa main-main di masjid lebih lama. Kabi, ayo siap-siap nak. Kita akan ke makam selepas asar nanti. Kamu mandi dulu ya. Kata-kata ayah membuyarkan lamunan Kabi. Ke makam? Kita ke sana mau ngapain ya? Kabi takut sama makam, jawab Kabi. Wah, anak ayah ini ada-ada saja. Mengapa harus takut? Tanya ayah. Banyak hantunya ya, jawab Kabi lirih. Dari belakang, Kak Sheila menimpali jawaban Kabi. Aduh, adikku ini penakut sekali ya ternyata. Kabi segera bangkit dari tidurnya dan buru-buru mandi. Dia tidak mau dicap sebagai anak penakut. Lokasi makam tidak jauh dari komplek perumahan Kabi, sehingga ayah memilih untuk berjalan kaki saja. Sepanjang perjalanan, Kabi terus-menerus bertanya, "Mengapa kita harus ke makam ya? Apakah ada yang meninggal?" Kita ke makam untuk ziarah kubur, nak. Kita akan menengok makam kakek dan nenek serta kerabat-kerabat lain yang sudah meninggal, jawab ayah. Tapi, mengapa tiba-tiba sekali? Kan selama ini tidak pernah. Tanya Kabi lagi. Itu karena selama ini kamu tidak diajak, masih kecil. Makanya hanya ayah, ibu, dan kakak saja yang pergi. Jelas Kak Sheila. Oh, jadi karena sekarang Kabi udah gede, jadinya diajak ya? Kabi manggut-manggut sendiri. Dia merasa bangga karena dinilai sudah besar. Mereka semua sampai di makam. Ayah dan ibu membersihkan rumput-rumput liar, sedangkan Kak Sheila menyapu daun-daun yang rontok. Setelah selesai,
Mereka semua berjongkok mengelilingi makam dan mulai berdoa. Kabi hanya mengenali surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, dan surat An-Nas saja yang memang sudah dihafalnya. Selebihnya, dia tidak mengerti ayah membaca surat apa. Kabi mengedarkan pandangan matanya. Tampak tetangga-tetangga yang lain juga melakukan hal yang sama. Allahu Akbar. Kabi menyenggol lengan kakak dan bertanya, "Kak, sebenarnya doa apa sih yang ayah ucapkan? Bukankah kita tidak boleh berdoa selain kepada Allah ya, Kak? Kabi pernah lihat ini di TV. Katanya tidak boleh loh berdoa kepada orang yang udah meninggal. Aduh. Kak Sheila menempelkan jari telunjuknya ke bibir dan berkata, "Shh, nanti saja kakak jelaskan. Sekarang Kabi berdoa dulu." Kabi memberengut mendengar penolakan kakaknya itu. Sesaat kemudian, ayah telah selesai berdoa. Mereka tidak langsung pulang, melainkan sedikit mengobrol lebih dulu. "Nah, sepertinya Kabi punya banyak pertanyaan. Coba katakan pada ayah," pinta ayah. "Itu ya, tadi Kabi menyangka kita sedang berdoa memohon kepada orang yang sudah meninggal," jawab Kak Sheila. Ayah tersenyum. "Inilah yang disebut dengan ziarah kubur, saat dimana kita datang ke makam saudara-saudara yang telah meninggal dan mendoakannya." Ziarah kubur memiliki makna penting sebagai pengingat serta amalan cerdas yang sangat bermanfaat. Dikatakan sebagai pengingat karena manusia hidup di bumi ini hanya sementara, tidak akan selamanya, dan waktu yang kita miliki saat ini akan terhenti suatu saat nanti. Sebagai manusia yang beriman, kita harus percaya pada hari akhir, termasuk kematian itu sendiri. Bagaimana caranya supaya kita senantiasa ingat? Salah satunya adalah dengan ziarah kubur. Dengan kita mendatangi pemakaman, kita menjadi ingat bahwa suatu saat kita akan terbaring seperti mereka yang saat ini sudah meninggal. Allahu Akbar. Ziarah kubur juga merupakan amalan ibadah. Dalam hadis riwayat At-Tabrani diriwayatkan Rasulullah pernah bersabda bahwa manusia yang cerdas adalah manusia yang paling banyak mengingat kematian dan bersiap untuk menghadapinya. Kabi mengangguk mendengar penjelasan ayahnya. "Lalu, apa yang ayah baca tadi?" tanya Kabi. "Itu adalah doa-doa yang dilantunkan saat kita ziarah kubur, mendoakan supaya semua amalan saudara kita diterima oleh Allah. Bukannya berdoa meminta sesuatu, itu namanya musyrik." Kabi tertawa mendengar penjelasan ayah. "Satu lagi ya," celetuk Kabi. "Apa memang harus dilakukan sebelum Ramadan? Karena Kabi lihat tetangga kita juga ke makam semua." Ayah mengelus kepala Kabi. Beliau menjawab, "Tidak ada waktu khusus kapan kita harus ke makam. Jadi itu terserah kepada kita sendiri." Benar sekali. Waktu untuk ziarah kubur tidak ada ketentuannya. Jika kita mengharuskan pada waktu tertentu, hal itu malah akan berubah menjadi bid'ah, perbuatan yang tidak pernah diperintahkan maupun dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, tetapi kita anggap sebagai aturan. Ini yang tidak diperbolehkan.